warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan tamu nih dari Dinsos. Nah, apa sih yang mau dijelaskan ke kita mengenai di lingkungan R09? Nah, kebetulan ini kita R09 nih Mbak Putri. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dina sudah hadir di wilayah kami. Nah, ini gazebo kami, tempat nongkrong kami di sini. Ya mungkin selanjutnya ada yang perlu dibicarakan oleh Ibu RW kita, Ibu Nurmila. Kami persilakan Bu Nurmila. Terima kasih kedatangannya ya Bu Dina dan Bu Putri. Ini ada satu case yang sering banyak juga ditanyakan warga. Jadi sebelumnya si A ini dapat bantuan. Kemudian setelah beberapa bulan berjalan, 6 bulan belakangan ini nggak dapat lagi. Jadi ini nih yang ditanyakan, kok kedelai gitu. Mungkin ada alasannya kenapa, dan untuk mengajukan lagi itu agar dapat kembali itu mungkin ada prosesnya seperti apa. Mungkin itu yang bisa dicerahkan kembali. Ya. Jadi sebelumnya kan dia penerima itu untuk yang bantuan dari Pemprov DKI, Bank DKI, berarti asuransi Jakarta. Oke. Nah, terus tiba-tiba dia terhenti nih. Nah, mungkin biasanya kita kalau seperti itu cek dulu nih datanya, DTKS terutama. Nah, DTKS itu dia bermasalah atau tidak. Jadi pengecekan DTKS-nya di Dinsos. Betul. Jadi di DTKS itu nanti kita cek, itu dia terserahnya apa, kelayakannya apa permasalahannya. Takutnya dia terdaftar di kementerian. Biasanya nanti di DTKS itu dia kebaca Bu, kenapa dia sudah tidak menerima lagi untuk KLJ. Di situ dia penerima dari APBN. Keterangannya seperti itu, APBN itu PKH atau BPNT. Jadi hanya salah satu nih nanti dia berarti yang menerima hanya dari kementerian. Pemprov otomatis dia terhenti. Oke. Cuman sekarang saat ini itu di kementerian nggak dapat, di Pemprov nggak dapat. Jadi harusnya kan kalau seperti yang dijelaskan Bu Dina itu, kalau hanya satu yang dapat, harusnya tetap dapat terus ya. Nah, mungkin seperti itu solusinya. Kalau untuk solusinya nanti kita cek dulu datanya, karena kan ada pembaruan. Kebetulan kan kita ini sekarang ada peralihan data dari DTKS ke DTSM. Jadi DTKS nanti tidak ada lagi. Betul, namanya DTSM, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Betul. Jadi peralihan itu kan lumayan panjang ya Bu. Entah mungkin nanti dipakainya di tahun depan atau di bulan apa kita belum tahu nih. Untuk prosesnya pun seperti apa kita belum tahu. Untuk sekali itu kita masih berpapakan di DTKS. Jadi untuk datanya kita cek dulu. Ya, biar kita cek dulu. DTKS-nya paling seperti itu untuk hari ini. Boleh pertanyaan satu, kalau yang terkait KJP itu ke Dinsos juga bukan? Itu DTKS-nya Bu. Jadi gini, KJP itu ada persyaratan untuk pengajuannya. Salah satunya DTKS. DTKS itu tidak hanya untuk KJP, untuk BPJS gratis harus ada DTKS. Untuk lansia harus ada DTKS. Disabilitas pun sama atau anak. Yang ingin KJP kita mendaftarkan ke sana. Iya, jadi gini, persyaratannya gini, pasti dari sekolah saya mau daftar KJP dong, coba cek DTKS-nya, karena DTKS itu menyatakan bahwa orang tersebut itu memang orang tidak kategorinya seperti itu. Ketika sudah ada DTKS, boleh mengajukan KJP. Cuma di KJP ini, Dinas Pendidikan, ada lagi persyaratan lain selain DTKS. Itu yang kadang warganya ini tidak paham sampai di situ, karena mikirnya kalau udah DTKS pasti dapat KJP. Sebenarnya enggak juga Bu, jadi dia ada persyaratannya kembali di Dinas Pendidikan. Contohnya misalnya ada kategori desil tambahan. Desil itu milik BPS. Tingkat kemiskinan seseorang ini pendidikannya dari BPS yang 5 tahun sekali itu, dia pengecekannya dari situ. Di desil 1 sampai 4 itu kemarin yang masih digunakan sama Dinas Pendidikan. Yang diutamakan ya, bukan berarti di atasnya tidak dapat, tapi lebih diutamakan yang ini dulu nih, 1 sampai dengan 4. Diprioritaskan. Makanya ada yang kendalanya ketika ngecek KJP itu ada tulisannya tidak lolos karena bukan prioritas. Kemungkinannya desilnya di atas itu. Ini desil dilihat dari apa? Tingkat kemampuan seseorang dari BPS. Ada kan perekonomiannya, kan bisa dilihat nanti dari gaji suaminya atau ibu punya kendaraan berapa.
kelurahan nanya perumahan, masuk perumahan. Nah, kemungkinan bisa jadi itu karena gini, BPS itu melihatnya rumahnya. Kalau bangunannya masih bagus, dianggapnya mampu. Saya tinggalnya di perumahan. Nah, Kan nggak lihat rumahnya, isinya berapa? Iya benar, karena kalau BPS itu kan melihatnya itu masih nikmati tinggal di situ bagus. Masih ada yang rumah lain yang lebih layak nah dibanding pasti yang diutamakan yang itu dulu. Karena di dalam foto-fotonya itu kan di BPS ya, bukan di kita. Karena itu DTKS-nya ada persyaratannya, cuma desilnya dipakai itu ada standarnya, makanya standarnya, ya. Jadi yang diutamakan itu dulu. Nanti kemungkinan kalau memang ada anggaran kembali selebihnya mungkin misalnya desil 5 atau 6 boleh layak gitu kan, dilanjut gitu. Jadi sebenarnya DTKS itu hanya salah satu persyaratannya, tapi tiap dinas itu memiliki persyaratan lain. Sejauh ini nggak pernah dikasih tahu ya, kita karena cuma terpanjang aja. Enggak, ibu mungkin kalau itu harapannya itu pasti dijelaskan semuanya sama rata, karena sebelah saya kan Sekolah. iya SD SMP kan di sebelah saya itu dijelaskan, mereka tahu itu. Entah kalau sekolah lainnya, tapi rata-rata semuanya sudah tahu sampai di desil itu. Tahap desil itu karena udah penilaiannya bukan di kita lagi ya, di situ. Karena kalau motor kemarin kan ada kendala, nggak boleh motor 2. Malah sekarang lagi ada lagi rencananya kalau misalnya menerima bansos, ini PKH BPNT ya, mungkin nanti lebih petugasnya lebih bisa menjelaskan. Cuma kalau uang itu dipakai untuk, mohon maaf misalnya kredit motor atau kredit HP banyak kan itu dianggapnya kan masih mampu. Seperti itu Bu, makanya mungkin ada tahap-tahapan lain yang dinilai pemerintah itu masih belum layak menerima. Jadi seperti instansi ada kriterianya, bukan di kita DTKS-nya, lebih ke bantuannya itu sendiri. Terus ya Mbak Dinya, sebenarnya sih kalau kita lihat tadi ibaratnya kayak KJP tadi, mereka kan juga ada filternya sendiri Iya, ya, betul, masing-masing ya. Cuman kadang kalau kita lihat trennya sekarang ini di masyarakat ya, termasuk saya, banyak sekali ya yang jobless ya, yang tadinya mungkin masuk di keluarga mampu atau sedang mampu atau menengah, itu kami harus turun karena apa? Itu tadi apa namanya, kami kehilangan pekerjaan. Nah mungkin yang seperti itu yang ibaratnya yang kehilangan pekerjaan ini kan sifatnya insidental ya. Kemudian yang kalau dari tadi yang dijelaskan di DTKS itu mereka udah punya standarnya sendiri ya, filternya masing-masing. Kayak contoh seperti waktu anak aku kelas 2 SMP, namanya sekolahan itu keluar sebagai penerima KJP. Oke, jadi alhamdulillah kami dapat, karena pas waktu itu akhirnya itu dapat PHK dan kami melapor gitu kan. Nah datang tuh DTKS, udah dipampang tuh di sekolah tuh DTKS Angger. Ya biasa jadi bisik-bisikan dulu nih karena mereka nggak tahu kok Angger dapet ya, kayak gitu nih ceritanya. Tuh Angger punya mobil, udah nih. Kok Angger dapet gitu kan, udah. Nah, saya juga nggak tahu tiba-tiba dapat. Ya alhamdulillah urus-urus aja gitu. Nah ternyata setelah saya penuhi semua dokumennya, yang lain udah pada dapat kartunya, ATM-nya. Saya kok nggak keluar gitu, nggak dapet. Padahal kita kan reason mengajukannya itu karena jobless tadi itu. Tapi sebenarnya KJP itu bukan orang yang mampu, KJP itu bisa pakai pintar ya. Tapi lebih diutamakan. Sebenarnya diutamakan lebih ke situ. Sebenarnya sih emang untuk yang miskin. Gitu intinya. Tapi kan menengah ke bawah lah. Tapi di lapangannya banyak sih yang Kalau kita bicara lapangan seperti ini, tadinya mampu, tiba-tiba nggak mampu. Kadang orang melihat kondisinya karena rumahnya gede, padahal nih misalnya udah susah dulu. Nah gitu loh. Ibu jadi tidak boleh melihat seperti itu Bu. Jadi kita lihat perekonomian seseorang itu tidak selalu ada di atas. Kalau mau jual rumah emang segampang itu. Emang segampang itu. Itu benar Bu. Kadang dia cuma menumpang atas nama rumah itu bukan milik mereka. Jadi kelihatannya mampu aja. Padahal
Iya, luarnya aja. seperti itu. Jadi itu yang di jadi lapangan kita- yang harus dipertimbangkan. Seperti itu. Makanya kalau dinas sosial itu kita bisa perlu fleksibel. Kita tidak melihat kadang kalau hanya bangunan atau apa, karena kendala orang itu kan berbeda ya. Benar. Tidak mungkin dia mau mengkategorikan dirinya miskin kalau dia nggak Iya. butuh, sebenarnya seperti itu. Makanya kalau di lapangan kemungkinan ibu menemukan orang itu pribadi lagi Bu, kembali. Dia nggak akan kok mohon-mohon kalau dia memang mampu sebenarnya. Ya Bu, bener nggak Bu RW? Tapi ada aja sih aku temuin beberapa. Oh ada ya, itu berarti memang orangnya memang memiskinkan diri ya Bu. Kalau itu beda lagi gitu ya. Orang kalau logikanya kan enggak banget kita surat miskin. Tapi memang nyatanya ada yang seperti itu. Kita tidak Punya mobil, Betul, benar. tapi dia mengajukan untuk keringanan supaya mendapatkan ini. Ada yang begitu. Ada, pasti itu namanya memiskinkan diri sendiri. Betul itu ya. Kurang bersyukur. Nah, kurang bersyukur, benar salah satunya itu. Salah satu doanya adalah untuk miskin karena dia Dia nggak boleh sendiri itu. Nah ini dari salah manusianya ya. Ya, Mungkin dari insosnya mungkin untuk orang-orang yang lainnya kalau Putri udah tahu banget di lapangan Iya, kan udah punya mobil, punya rumah, nggak mungkin dijual dalam waktu cepat sementara kehidupan berlangsung gitu kan. Boleh. Ya, karena memang warga itu kadang-kadang sensitif. Kok itu dapat ya? Iya. Pada kemarin pada datang Pak RW. Pak RW. Waduh, saya juga nggak dapat. Sepertinya ya jawabnya. Gimana ya? Kadang kita itu suka disalahin ya. Memang itu anggap aja doa salah kayak salah aja baru Makanya kita jangan sampai mendoakan tapi ya kembali ke Allah. Ya, Itu akan bertahan iya. karena kan itu jadinya Berbohong, dirinya. berbohong belum mendapatkan rezeki. Zolim jadinya ya. Zolim sama orang lain yang memang KJP-nya ya, mobilnya. mobilnya